Mas, kalau kita berbicara dari pemilu kemarin, itu kan, masa-masa pemilu, boleh dikata paling suram lah ya, karena di masa pandemi, di mana banyak korban, ad hoc kita juga berguguran gitu. Nah ini antisipasinya apa Mas ini? Dilakukan evaluasi penghitungan suara dan beberapa evaluasi terkait dengan formulir-formulir yang akan disederhanakan sehingga nantinya akan memangkas durasi tidak terlalu lama seperti tahun 2019. Ada apatis yang terjadi di kalangan muda, tetapi yang bisa kita berikan adalah bagaimana memberikan pemahaman bahwa politik itu sesungguhnya sumber yang mengatur segala kehidupan berbangsa dan negara seperti itu. Makanya berkaitan dengan kebutuhan baik itu penyelenggara KPU, petugas keamanan segala macam itu menjadi prioritas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Triwahyuni bisa kembali menjumpai Sobat Busam ID dalam podcast yang bertajuk Menuju Pemilu Sehat 2024. Dan pada sore hari ini kegiatan podcast kita bisa dibilang sedikit istimewa karena saya sedang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan di sini telah hadir 3 narasumber yang memang sejauh ini dalam proses pemilu merupakan aktor-aktor ya, aktor-aktor pemilu, dan kita tahu bahwa saat ini tahapan pemilu terus berjalan dan mungkin akan menarik apabila kita membahas terkait bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah maupun penyelenggara pemilu, bahkan peserta pemilu itu sendiri. Dan segera saja kita kenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Abdul Rashid. Apa kabar Pak? Terima kasih Pak, segar sekali saya lihat dan kita berada di suasana alam yang sangat menyegarkan di sini. Saya senang sekali Pak, dan ini saya pertama kalinya menginjakan kaki di Ladaya ini gitu. Dan narasumber kita kedua dan mungkin masyarakat Kukar tidak asing lagi dengan beliau karena beliau ini juga punya background dulunya sebagai penyelenggara pemilu. Kalau tidak salah anggota KPU dan ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara ya Bu ya, Ibu Rinda Desiati. Selamat sore Desiati, mohon maaf, Ibu Rinda Desiati. Selamat sore Bu Rinda, apa kabar? Dan narasumber ketiga kita di sini telah hadir anggota Komisioner KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Mas Novan Surya Gavilah. Nah, ini benar ya Mas? Apa kabar Mas? Baik, untuk memulai bincang-bincang mungkin saya ke penyelenggara pemilu dulu. Mas Novan, bisa nggak diberikan gambaran? Kita kan sekarang sudah masuk tahapan yang sudah sangat dekat gitu ya. Dan mungkin kalau kita berbicara proyeksi perolehan partisipasi pemilih ya, kalau dibanding dengan pemilu sebelumnya gitu, sejauh mana dari kacamata Mas Novan sebagai penyelenggara pemilu sendiri? Dan mungkin kegiatan kalau divisi sosialisasi itu sejauh mana sih yang sudah dilakukan begitu? Dan optimis di mencapai berapa tingkat partisipasi ini? Ya, tentunya kita KPU sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk salah satunya kita juga banyak difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Kesbangpol biasanya memberikan kita fasilitasi berkaitan dengan sosialisasi yang memang
perlu kita lakukan sesuai dengan basis-basis pemilih yang ada di peraturan, itu macam-macam basis, itu kita sasar semua, terus kemudian juga kita juga mengadakan pilot project untuk, apa namanya, mengevaluasi daerah yang mana tingkat partisipasi masyarakatnya pada saat pemilu tahun 2019 itu rendah sekali. Jadi ada beberapa kecamatan, desa itu memang rendah tingkat partisipasi masyarakatnya. Itu kita lakukan, evaluasi, kita lakukan, semacam pilot project, mengadakan kuesioner, mengetahui kira-kira apa yang menjadi faktor, tingkat partisipasi masyarakat rendah, dan itu sudah kita lakukan dengan bermacam-macam, cara termasuk kegiatan-kegiatan sosialisasi yang ada di dalam forum, terus kemudian sosialisasi dalam bentuk-bentuk lain sehingga, memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk nantinya bisa datang ke TPS lebih, banyak lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Terus, KPU sendiri juga melaksanakan kegiatan yang namanya Kira Pemilu yang sudah singgah di kita bulan puasa kemarin, hari ini posisinya ada di salah satu provinsi di daerah, Jawa, belum, nanti finishnya akan ada di daerah, Jakarta tentunya. Kirap itu juga bertujuan untuk memberikan gambaran bahwasanya tahapan kita tuh berjalan. Berarti gawe nasional itu ya, Ya, Mas? gawe Oke. nasional. Kita sendiri juga memberikan, apa maksudnya, membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan, peningkatan partisipasi masyarakat. Kita juga menargetkan mudah-mudahan kalau dulu tahun 2019 target kita di atas target nasional, yang targetnya hanya 77%, 2019 kita mencapai target 78%. Nah, mudah-mudahan di tahun, ya, 81, 24%. 81, oh luar biasa ya. Ya, dia kemarin tuh ada data yang beda, tapi 81-20% itu yang valid memang sesuai dengan hasil kita terakhir. Terus kemudian tahun ini mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, pendidikan pemilih, pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat, terus kemudian pilot project yang kita lakukan ke daerah-daerah yang memang tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, mudah-mudahan akan mendongkrak apa namanya, partisipasi masyarakat, lebih baik daripada pemilu tahun sebelumnya. Seperti itu. Oke, Mas, kalau kita berbicara dari pemilu kemarin, itu kan, masa-masa pemilu, boleh dikata paling suram lah ya, karena di masa pandemi di mana banyak korban, ad hoc kita juga berguguran gitu. Nah ini antisipasinya apa Mas ini? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada masyarakat ya, apa sih perbedaannya pemilu sekarang dengan yang sebelumnya begitu? Ya, jadi, dengan kejadian yang terjadi di tahun 2019 berkaitan dengan, penghitungan suara yang memakan waktu cukup lama sehingga, apa namanya, tenaga ad hoc kita di dekat KPPS itu mengalami kelelahan. Kalau di Kutai Kartanegara nggak ada yang meninggal dunia, tapi di tempat lain banyak yang meninggal Iya, dunia. Samarinda ada 2 itu. Samarinda ada, jadi dilakukan evaluasi-evaluasi penghitungan suara dan beberapa evaluasi terkait dengan formulir-formulir yang akan disederhanakan sehingga nantinya akan memangkas durasi tidak terlalu lama seperti tahun 2019. Itu sudah dilakukan, saya 2 kali datang, yang pertama saya datang ke Medan, itu simulasi penghitungan suara dilakukan, terus kemudian kemarin terakhir kita tuan rumahnya Kutai Kartanegara sebagai tempat simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Memang ada beberapa yang dievaluasi sehingga durasi waktunya tidak selama pada saat tahun 2019. Mudah-mudahan nanti formulir-formulirnya juga nanti kita menunggu regulasi, penghitung. Biasanya, dari situ kita akan bisa melihat apakah yang akan kita lakukan itu sama dengan tahun 2019 apa tidak. Karena memang, banyak rangkap formulir-formulir sertifikasi berita acara yang harus ditandatangani oleh anggota kita, yang akan diberikan ke saksi-saksi, itu yang bikin, termasuk durasi pada saat penghitungan suara itu, penulisan sertifikasi itu yang lama itu. Dan mudah-mudahan rencananya tahun ini, akan digitalisasi, jadi satu rangkap akan di-scan, terus kemudian akan di-share dalam bentuk file, seperti itu. Jadi memaksimalkan, Ya, sistem sistem digitalisasi ya, Mas, digitalisasi, ya? ya, Oke. seperti itu. Jadi, kalau dulu mungkin, C1 itu secara fisik gitu ya, masih apa, di-scan apa, ini di hari H mungkin sudah langsung, apa namanya, dari KPU kabupaten kota bisa langsung Ya, terkoneksi ke pusat begitu ya, ya? mudah-mudahan seperti itu. Amin amin. Nah kemudian, kita beralih dulu ke Ibu Rinda, kita berurutan saja, mohon izin Pak Ketua. Ibu Rinda, ini kalau dari kacamata pemerintah sendiri gitu ya, bagaimana sih Bu Rinda menyikapi apa ya?
fenomena kan kita tahu bahwa sekarang ini ada juga pandangan-pandangan bahwa banyak kaum-kaum milenial ini yang masih, boleh dikata, sedikit apatis gitu dengan, pemilu ini gitu. Jadi apa saja sih upaya yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri termasuk program-program yang memang, dalam rangka mendongkrak, keberhasilan pemilu kita ini? Ya, eee, sebenarnya sebelum kita masuk ke situ, kita mengacu kepada pasal 434 gitu kan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa ada 7 sebenarnya tugas, dukungan yang pemerintah lakukan terhadap penyelenggaraan pemilu. Pertama, itu sudah kami lakukan berkaitan dengan penugasan personel sekretariatan, baik di tingkat kecamatan seperti, sekretariat PPK, kemudian Panwascam, sampai ke desa kelurahan. Kemudian yang kedua gitu kan, kami juga sudah melakukan, memfasilitasi sarana dan prasarana untuk penyelenggara, baik di KPU sendiri sampai ke jajaran paling bawah yaitu, desa dan kelurahan. Kemudian yang ketiga, kami juga sudah memfasilitasi banyak sekali kegiatan-kegiatan berkaitan dengan sosialisasi. Sosialisasi dalam artian yang sangat luas ya, jadi bukan hanya berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga bagaimana, regulasi yang juga, mengatur misalnya tentang apa yang menjadi, tugas dari masing-masing pihak seperti itu juga sudah kami lakukan gitu kan dengan berbagai stakeholder yang ada di Kutai Kartanegara. Kemudian yang keempat gitu kan, kami juga sudah melakukan, pendidikan politik gitu kan, terhadap seluruh, segmen sebenarnya. Jadi bukan hanya pada segmen ormas misalnya tokoh-tokoh agama, kemudian, memfasilitasi KPU ketika dia mensosialisasi terhadap partai politik juga, terutama kepada anak-anak muda seperti itu. Jadi memang anak-anak muda tuh karena kaum pelajar, kaum Gen Z terutama ya, karena generasi Gen Z ini kan, sekitar 64 juta, jadi sekitar 27% sebenarnya dari jumlah. Jadi ada 2 kelompok yang, kalau dari seluruh penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta lebih gitu kan. Kelompok milenial dan generasi Z itu yang mendominasi gitu kalau kita bicara itu. Memang, kita akui juga bahwa memang, ada apatis yang terjadi di kalangan muda, tetapi yang bisa kita berikan adalah bagaimana memberikan pemahaman bahwa politik itu sesungguhnya sumber yang mengatur segala, kehidupan berbangsa dan negara, seperti itu. Karena salah satu tugas DPR kan adalah legislasi ya, pembuatan undang-undang, dan undang-undang itulah yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita cuek terhadap politik, juga kita akhirnya juga, harus kemudian menerima gitu kan, menerima berbagai regulasi yang ditetapkan oleh DPR untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi semua segmen sebenarnya kita masuki seperti itu, upaya-upaya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan, kelancaran distribusi logistik, tapi itu belum dilakukan, nanti akan kita lakukan. Sehingga nanti ketika kemarin itu KPU, meminta kepada kita untuk memfasilitasi berkaitan dengan pengapakan set gedung untuk, kotak suara, bilik suara, dan surat suara itu kita fasilitasi di Gedung Bela Diri gitu kan. Seperti itu, sudah, itu tinggal kemudian kita nunggu saja nanti, kita sudah lakukan beberapa persiapan, tinggal kemudian kita, menunggu misalnya logistik yang datang dari pusat, seperti itu. Kemudian, kita juga memastikan proses penyelenggaraan. Nah, saya kemudian mengaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Nopan berkaitan dengan tingkat partisipasi. Kan persoalan tingkat partisipasi ini menjadi complicated gitu kan. Walaupun misalnya pandemi itu, menjadi salah satu faktor tadi, tetapi tidak seluruhnya kita mengacu kepada, faktor pandemi itu. Karena kemudian yang kemarin itu yang kami fasilitasi adalah bagaimana kemudian kita, pemerintah, duduk bersama-sama penyelenggara, BKPU dan Bawaslu, berkaitan memverifikasi gitu kan data pemilih, terutama orang-orang yang meninggal yang sudah lama, tetapi namanya tetap muncul lagi di dalam DPT. Akhirnya muncullah angka 9.000 lebih gitu kan, untuk orang yang sudah meninggal gitu kan. Nah, KPU kan tidak tidak
tidak memiliki kewenangan untuk mencoret itu tanpa akta kematian. Makanya kemudian kita bantuin, kita dorong ya gitu kan, supaya orang-orang yang meninggal itu dibuatkan surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian itulah yang menjadi dasar dari Dukcapil untuk menerbitkan akta kematian. Alhamdulillah itu sudah berjalan seperti itu, sehingga kita bisa membuang, KPU bisa membuang sekitar 9.000 lebih gitu kan, dari berbagai orang yang sudah meninggal. Kan nggak mungkin orang meninggal kemudian kita kasih surat pemberitahuan seperti itu kan. Nah, seperti ini upaya sudah yang kami lakukan. Walaupun misalnya dalam waktu dekat izin Pak Ketua lapor bahwa kami akan bekerja sama dengan pemerintah, ya kan, di bawah Kesbangpol itu kan ada Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, di mana berisi ormas keagamaan di situ dari berbagai agama yang diakui oleh pemerintah. Kami melakukan kerjasama dengan Bawaslu untuk kemudian kita memberikan buku saku khutbah untuk seluruh tokoh agama, sehingga nanti suasana Dikaitkan dengan kondisivitas pemilu ini ya, kondisivitas wilayah lebih sejuk lah, karena tokoh-tokoh agama itu bisa mendapatkan panduan dari penyelenggara kayak gitu untuk kemudian menyampaikan khutbah-khutbah yang mendinginkan suasana seperti itu, upaya ya. Jadi kita juga berharap bahwa pemilu serentak kayak gitu kan tahun 2024, terutama yang pileg pilpres ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebagai tambahan lagi kami sudah melakukan NPHD, naskah perjanjian hibah daerah gitu kan, kepada KPU dan Bawaslu gitu kan. Totalinya hibah yang kami berikan untuk Pilkada 2024 itu nanti untuk penyelenggaraan kepala daerah gitu kan di Kutai Kartanegara itu sekitar 103 miliar gitu kan, untuk 6 instansi kayak gitu kan. Nah, kalau untuk KPU dan Bawaslu itu sekarang lagi proses pencairan untuk prosentase 40%-nya, sisa 60%-nya itu nanti akan kita serahkan di Januari 2024. Jadi sudah upaya yang kita lakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan di perubahan pemilu. semua itu ya Bu? Perubahan tuh 40%, Oke. 40%. Nanti 60%-nya itu akan kita berikan kepada KPU Bawaslu. Nah, nanti untuk pihak keamanan, untuk pilkada loh Mbak, bukan pileg pilpres ya. Siap. Untuk pilkada, untuk keamanan itu akan kita berikan di 2024. Baik. Nah, ini mumpung saya masih Ibu tadi menyinggung masalah DPT ini Mas Novan. Kan kalau kita perhatikan sebenarnya masalah DPT itu dari pemilu ke pemilu tuh selalu yang mati hidup lagi gitu ya. Dan itu udah upaya yang dilakukan KPU ya juga saya dari orang luar juga melihat sudah sangat maksimal gitu. Nah, mungkin dalam pemilu ini ada hal baru Kak, Mas, terkait dengan sistem pendataan seperti apa gitu. Yang apa ya, untuk meminimalisir itu tadi pemilih-pemilih ganda yang masih terdaftar gitu, atau itu tadi yang sudah meninggal tahu-tahu masih ada lagi, karena selama ini kan yang kita tahu berbagai upaya dilakukan tapi tetap saja tetap begitu. Ini apa karena misalnya ad hoc kita yang bekerja saat pendataan, mungkin Mas Novan bisa menjelaskan. Ya baik, kalau terkait dengan DPT itu sebenarnya ya kita tentunya kalau penyelenggara kita di tingkat petugas pendataan data pemilih Pantarli itu udah bekerja secara maksimal dan itu door to door wajib ya sifatnya ya. Memang data ini kan sebenarnya data dari pemerintah. Kita olah lagi untuk dijadikan sebagai acuan data pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Nah, bedanya dulu dengan sekarang, sejak tahun 2020 itu daftar pemilih itu udah menjadi daftar pemilih yang berkelanjutan. Jadi meskipun tidak ada pemilu atau pemilihan kepala daerah, maka kita akan selalu rapat pleno untuk menetapkan setiap bulan itu ada update terkait dengan data pemilih. Itu bedanya. Jadi kita setiap setiap bulan itu minta data ke pihak kecamatan berkaitan dengan data pemilih. Kalau dulu kan kalau masuk tahapan aja baru benar. kerja Kalau gitu ya. sekarang beda. Kalau yang lain-lainnya masih sama, cuman memang upaya yang sudah dilakukan oleh KPU berkoordinasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol, kita sudah beberapa kali rakor dengan pihak BPMD, dengan pihak Dukcapil, itu sudah banyak menekan tingkat tingkat ketidakvalidan terkait dengan data orang meninggal itu. Jadi memang alhamdulillah dengan rakor-rakor itu kita lakukan secara berulang-ulang ya kan. Bahkan kita pernah menghadirkan seluruh desa Bu ya
lewat, Zoom ya, itu efektif sekali sehingga, petugas-petugas untuk pendataan, apa namanya, berkaitan dengan sertifikat apa tuh, surat keterangan kematian itu, berhasil kita, apa namanya, kita lakukan, penjemputan bola. Jadi RT, Bu, ya, jemput bola Jadi lebih lebih efektif ya, efektif. Mas, ya? Jadi kita sampaikan ke kepala desa, "Pak, tolong Pak, kita terkait dengan data orang meninggal ini kalau bisa jemput bola RT-nya," sehingga banyak orang yang mengurus akta kematian itu sehingga bisa dihapus oleh Dukcapil. Karena Oke. proses penghapusan itu di Dukcapil, tapi melalui akta kematian syaratnya seperti itu. Nah, itu kita lakukan, alhamdulillah hari ini udah sekitar 9.000 data udah kita hapus, Bu, ya, orang meninggal itu, dan itu pastinya akan Menurunkan golput? menurunkan Iya, golput, betul. seperti itu, Baik. bedanya seperti itu. Dulu kita nggak lakukan itu, Bu, ya, gitu. Iya, ini efektif sekali memang. Kemudian kita menginjak ke Pak Rashid. Nah ini Pak, tadi kan penyelenggara sudah berbicara, dari pemerintah sudah berbicara, dari eksekutif. Nah sekarang dari legislatif sendiri, bagaimana sih Pak sejauh ini persiapan, sebelum saya tanya secara pribadi, persiapan Bapak sebagai peserta pemilu gitu. Saya ingin tanya dulu, persiapan dari legislatif sendiri sejauh ini seberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong, mungkin dari sisi penganggaran atau dalam bentuk dukungan moral seperti apa begitu? Ya, berkaitan dukungan kita DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara, ya boleh dikatakan ya 100% kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Makanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan baik itu penyelenggara KPU, petugas keamanan segala macam itu menjadi prioritas kita. Ya mungkin Bu Rinda selalu koordinasi dan kita berkaitan dengan masalah itu, dan ya tidak pernah ada masalah gitu. Artinya itu karena ini menjadi kebutuhan kita, kewajiban kita, ya artinya ini menjadi keharusan kita untuk mencukupi berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Makanya ya kalau kita di Kutai Kartanegara di DPRD, ya pada saat pembahasan anggaran berkaitan dengan pemilu ini tidak pernah apa yang mungkin disampaikan ya apa yang disampaikan oleh Bang Pol berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk mencukupi pelaksanaan kegiatan pemilu ini tidak pernah kita ditanyakan tegak mana segala macam, tidak pernah, Siap. karena kita tahu bahwa ya sukses tidaknya pelaksanaan pemilu itu tergantung bagaimana penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik, arti pembiayaannya itu cukup, sehingga ya ini menyebabkan tidak ada kendala di lapangan. Oleh karena itu ya mungkin berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemilu di Kutai Kartanegara, ya kalau kita kita di DPR tidak pernah apa bejora menghalang-halangi Bu Rinda, bahwa kan kita selalu mensupport apa yang mungkin yang dilakukan oleh Kasbangpol berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Biasanya Apa KPU sendiri ya mungkin ya apa yang mungkin menjadi kebutuhan KPU ya saya pikir ya karena ujung Apalagi ini tombaknya ini betul, Bu Rinda ini apa kan beliau sudah Kasbangpol. sangat tahu seluk-beluk dan kebutuhan KPU, jadi memang sangat tepat sekali, Pak. Iya. Makanya kita tidak pernah Iya. mempermasalahkan berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Oke. Nah, Pak, kalau untuk terkait dengan persiapan Bapak sebagai peserta pemilu sendiri, karena kita tahu bahwa partai politik itu apa namanya, menjadi esensi dari demokrasi kita ini gitu. Nah, sejauh mana Pak? Dan mungkin Bapak ini selama ini kan selama menjadi peserta pemilu, apakah Bapak sudah benar-benar merasakan gitu bahwa servis bukan servis ya, nggak tepat kalau saya bilang pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara ini apa sudah benar-benar ideal atau masih ada kekurangan-kekurangan gitu yang memang perlu menjadi catatan begitu. Ya, kalau kita melihat eh, tahapan yang mungkin sudah dilaksanakan sekarang ini ya boleh dikatakan ya tidak jadi masalah. Ya, karena apa yang mungkin yang dilaksanakan KPU dari awal bulan April ya, Mas. Depan ya. Dari bulan April sampai ya mungkin yang akan datang, ya saya pikir
Untuk sementara ini tidak ada masalah, tidak ada kendala berkaitan dengan itu. Karena kalau kita lihat ini baik-baik saja apa yang dilaksanakan oleh KPU. Ya mungkin kita tinggal, ya kalau kita di parpol atau caleg itu sendiri mungkin tinggal menunggu bulan November November ini ya. Tinggal penetapan saja lagi. Kalau itu sudah ditetapkan pasti kita menjadi pelaksana peserta pemilu, ya baru ya mungkin kita bekerja. Sampai sejauh ini ya mungkin saya ya mungkin samalah dengan teman-teman yang lain, caleg-caleg yang lain, ya mungkin melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bisa dilaksanakan, pertemuan, mengajak orang ya mungkin untuk bagaimana ya bisa mengikuti pelaksanaan pemilu ini dengan baik, dengan cerdas, ya karena ya yang pasti kan setiap peserta pemilu itu maunya terpilih. Ya, Nah, tetapi kan dalam prosesnya itu tidak semuanya bisa terpilih. Ya, artinya saya sampaikan ya bagaimana masyarakat juga cerdas memilih orang yang tepat, orang yang mungkin nanti pada saat dipercaya bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, jadi optimis bisa duduk lagi di kursi dewan ya Pak? Amin, Amin. mudah-mudahan. Dan optimis menjadi ketua lagi. Amin. Dan kembali ke Mas Novan. Mas Novan, ini kan kalau kita amati isu-isu yang berkembang ya, kita berbicara isu strategis lah, isu strategis menjelang pemilu ini. Saat ini kan yang namanya politik identitas itu kan masih banyak dimanfaatkan oleh ya saya tidak bilang peserta pemilu, tapi ya boleh dibilang buzzer-buzzernya gitu. Dan sejauh ini kalau yang saya pelajari dari undang-undang pemilu sendiri gitu, di situ kan tidak mencantumkan seperti semacam berita hoax, berita bohong gitu ya. Tapi di situ dalam undang-undang pemilu saya lupa di pasal berapa itu yang ujaran kebencian itu memang ada gitu. Tapi untuk sekarang ini kan kita tahu bahwa setiap pemilu akun yang terdaftar di KPU itu kan terbatas sekali ya. Paling cuman berapa? Sekitar 10. Sementara kita lihat tuh akun-akun di media sosial sekarang ini sangat banyak sekali yang mengatasnamakan ABC gitu ya. Nah ini bagaimana antisipasinya dari penyelenggara sendiri? Mungkin di sini tepatnya Bawaslu, tapi nggak apa-apa. Kita ingin dengar dari KPU. Seperti apa itu Mas mengatasi itu gitu, buzzer-buzzer yang tidak terbendung, terus mungkin adanya hoax-hoax yang memang masih menjadi komoditas. Saya tidak melihat Pak Ketua loh, karena di sini memang lengkap, kita sengaja lengkap begini memang sangat sangat pas sekali ya momennya, ada peserta pemilu, ada pemerintah, dan ada penyelenggara pemilu. Nanti masyarakat yang menyaksikan. Oh ya, posisi ketua ya. Di sisi lain maksud saya. Iya, ketua DPRD siap. Di sisi lain Pak, kita bicara dari sudut pandang yang berbeda sedikit gitu. Gimana nih Mas Novan? Ya, makanya kita tuh udah melaksanakan rakor terkait dengan kampanye. Jadi memang kita di dalam regulasi itu kalau saya jelaskan secara detail mungkin panjang ya. PKPU kampanye itu kan PKPU nomor 15, terus ada PKPU perubahan PKPU 20 tahun 2023 itu yang mengatur terkait dengan kampanye. Di situ juga diatur terkait dengan medsos, ya kan, terkait dengan iklan dan sebagainya, itu memang ada batasan-batasannya. Makanya dalam rakor kita bersama partai politik itu selalu disampaikan oleh kawan-kawan Bawaslu berkaitan dengan hal tersebut. Artinya itu bisa dilaporkan ketika ada misalkan akun-akun ya buzzer-buzzer kan nggak kelihatan ya, Tapi nggak tahu maksudnya undang-undang ITE bukan undang-undang pemilu ya. benar. Ada nggak sejauh ini upaya dari KPU sendiri untuk berusaha untuk memasukkan regulasi berita hoax itu gitu ke dalam undang-undang pemilu gitu. Ya kalau berkaitan dengan ujaran kebencian itu kan sudah jelas diatur dalam undang-undang bahwasanya itu kan memang tidak boleh dilakukan. Apalagi berkaitan dengan kampanye. Kampanye itu kan banyak aturan-aturannya. Nah, berkaitan dengan hal itu tidak boleh dilakukan dan tentunya kita sudah menyampaikan kepada partai politik, Bawaslu tentunya juga udah menyampaikan bahwasanya ini batasan-batasannya kampanye seperti ini seperti ini nggak boleh, ini boleh, akun media sosial hanya sekian ya kan, dan harus terdaftar resmi ya kan, didaftarkan KPU dan seperti itu. Nah berkaitan dengan hal-hal lain ya, kalau misalkan ada yang seperti itu ya wajib dilaporkan.
seperti itu. Nah, kita juga rakor dengan pihak kepolisian, itu juga udah menyampaikan juga berkaitan dengan hal itu supaya, eee, hal-hal yang seperti itu, diperkecil kemungkinannya ada lagi. Kalau di tempat kita sih di Kukar sih kurang ya, mungkin daerah-daerah luar yang banyak seperti itu, kalau di tempat kita sih masih aman-aman saja. Bawaslu juga saya lihat juga nggak pernah menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu Kalau di kita sini. berbicara Pilpres ini sudah mulai panas sekali, Ya, sudah, apa ya, ya, sudah mulai terulang gitu. Jangan sampai, yang seperti kemarin kita tercipta kubu-kubuan, iya benar. ada kabeng apa, cebong, kampret dan sebagainya itu sampai berlanjut bahkan kayak semacam gangren gitu yang susah untuk di mungkin ini, apa ya, itu yang saya tanyakan tadi, gimana upaya dari, apa ya, secara regulasi sendiri gitu, karena itu memang menjadi parah, bahkan demokrasi kita tuh sudah dianggap secara survei internasional kita dianggap stuck gitu, bahkan mengalami kemunduran hanya karena, itu tadi, perdebatan-perdebatan yang di dunia maya gitu, yang memang, sangat masif dan itu tadi, penuh dengan ujaran kebencian, penuh berita bohong, seperti itu. Silakan Pak, Pak Rashid. Ya, kalau saya mungkin ikut menanggapi Bu Rinda Iya, ya, hal-hal tersebut ya mungkin tidak bisa juga kita ya apa kita tidak bisa kita bersih. hilangkan dalam kancah politik karena itulah dinamika politik. Tetapi ya ke depan harapan kita ya mungkin perlu kedewasaan masyarakat kita. Saya meyakini bahwa ada hal-hal yang mungkin yang sekarang ini negatif, yang mungkin sekarang ya mungkin katakanlah pada saat pelaksanaan kegiatan ya mungkin baser-baser yang mungkin yang sering menyampaikan hal-hal negatif itu lambat laun ya kalau memang masyarakat kita sudah diberikan pendidikan yang politik yang baik itu akan hilang dengan sendirinya akan katakanlah sesuatu yang mungkin yang tidak dianggap lagi oleh masyarakat kita. Kalau masyarakat kita tingkat pendidikannya tinggi, pemahaman politik yang tinggi. Karena ya ini situasi yang memang ya saya pikir anggapan saya ya mungkin lambat laun akan hilang. Kalau memang masyarakat kita ya pemahaman politiknya tinggi. Sudah semakin Ya, dewasa makanya kalau gitu. saya ya kalau ada hal-hal yang seperti ya mungkin yang katakanlah tidak layak, mungkin mencemooh segala macam, memberikan penilaian negatif segala macam terhadap seseorang, ya mungkin itu ya mungkin sekarang ini terjadi. Tetapi ya mungkin saya meyakini ke depan itu pasti akan hilang kalau memang masyarakat kita ke depan memiliki wawasan pendidikan politik yang tinggi. Ya, karena ya dalam kondisi sekarang ini memang hal-hal tersebut tidak bisa kita hindari. Nama ya kalau saya sendiri ya merasakan itu. Terkadang tidak semua orang itu suka dengan kita. Iya. Tidak semua orang suka dengan kita, kemudian kita tidak bisa juga menyalahkan mereka. Nah, karena ya mungkin pada saat kepenting tersebut ya mungkin kepentingannya berbeda. Iya, kalau berbicara pendidikan politik, Pak, kita mungkin, perlu mendengar dari Bapak juga, sejauh ini, sejauh mana partai politik itu melaksanakan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik itu, Pak? Karena memang kalau yang kita tahu pendidikan politik itu, sebenarnya tidak melulu menjadi, apa ya, menjadi kewajiban satu institusi saja, tapi menjadi, apa namanya, kewajiban seluruh elemen gitu, termasuk masyarakat sendiri sampai media juga gitu, penyelenggara, pemerintah gitu. Nah, ini untuk partai politik sendiri sejauh mana sih, Pak, pelaksanaan pendidikan politik ke masyarakat? Ya, kalau saya ya, ini ya kalau pengalaman saya terkadang menyampaikan segala sesuatu itu kepada masyarakat itu secara objektif bahwa ini kompetisi politik ini kegiatan yang 5 tahunan sekali, yang katakanlah antara calon yang satu dengan yang calon yang lain ini, ya saya pikir memang tujuannya sama untuk menjadi eh, apa menjadi pemenang terhadap kegiatan tersebut. Tetapi eh, sesuatu yang memang harus saya ingatkan ya, kita boleh berkompetisi, tetapi kompetisi yang sehat. Kita boleh katakanlah untuk mencari suara yang sebanyak-banyaknya, tetapi dengan cara yang benar seperti itu. Masyarakat juga saya sampaikan seperti itu, tim sukses juga saya sampaikan seperti itu. Jadi kita kalau mau mendukung seseorang itu mendukung yang wajar,
Jangan sampai setelah konsultasi politik selesai, kalian juga masih bergontok-gontokan Sementara antara yang di satu atas yang sudah lain. damai-damai ya Pak ya, Sementara sudah yang di sejuk atas gitu. pada saat yang mungkin sudah duduk, sudah tidak ada masalah lagi. Sementara tapi kalau di bawah ini kadang-kadang kan lebih panas dari yang calon sendiri. Iya. Yang katakanlah setelah konsultasi politik selesai, itu masih gontok-gontokan, tak berteguran dengan Ini tetangga yang yang saya satu bilang dengan tadi yang. masih menyisakan Nah, gangren yang nah, demikian dalam gitu. makanya itu yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, kepada yang mungkin orang yang saya temui ya, saya pikir ya berkompetisi itu wajar, tetapi ada hal-hal norma-norma yang juga harus kita pahami bersama supaya tidak ya setelah selesai pesta politik selesai ya selesailah kita, jangan sampai berlarut-larut dengan tetangga tidak berteguran gara-gara beda Ya, pilihan, ini kan tidak bagus. betul. Nah, setelah itu harapan saya ya setelah kegiatan politik selesai ya ya baik lagi lah dengan teman-teman, karena ya yang diuntungkan itu yang katakanlah yang banyak diuntungkan itu ya mungkin teman-teman yang duduk nantinya pada saat sudah selesai duduk ya selesai sudah urusan, tapi teman-teman di bawah ya harapan saya jangan sampai bermasalah berlanjut seperti itu. Baik, terima Ya. kasih Pak. Karena waktu kita juga sudah sangat terbatas, mungkin saya ingin meminta closing statement. Saya mulai dari Mas Novan dulu untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin bisa pesan buat masyarakat untuk menghadapi pemilu 2024 ini, Mas Novan. Silakan. Ya, baik. Tentunya untuk masyarakat, kalau dari KPU itu selalu menyampaikan untuk jangan golput. Harus datang ke TPS. Karena satu suara itu sangat menentukan sekali. Seperti itu. Terus kemudian juga kita juga selalu berharap bagaimana caranya, terkhusus di Kutai Kartanegara itu, mudah-mudahan nanti penyelenggaraan pemilu ini berakhir dengan baik dan lancar, tentunya tidak ada konflik, tidak ada chaos, dan terpilih pemimpin-pemimpin yang Partisipasi baik. tinggi gitu ya, Mas. Tentunya partisipasi akan meningkat jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Kemudian Bu Rinda, silakan. Ya, makasih. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun misalnya dari partai politik. Tapi semua komponen masyarakat, semua stakeholder, semua kelompok-kelompok, baik besar maupun kecil itu diharapkan mampu bekerja sama dengan baik gitu kan, untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, karena kondisivitas wilayah itu menjadi sesuatu yang penting. Walaupun berbeda pilihan itu hal yang wajar di dalam demokrasi, tetapi bagaimana caranya di dalam menjaga keutuhan bangsa ini gitu kan, mari kita bersama-sama gitu kan untuk menjaga jangan sampai kemudian ada sesuatu yang tidak kita inginkan di Kutai Kartanegara. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Mudah-mudahan tahun depan itu penyelenggaraan pemilu di Kutai Kartanegara bisa lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak, terutama masyarakat Kutai Kartanegara. Terima kasih. Yang terakhir ke Pak Rashid nih. Ya, pemilu ini pesta demokrasi masyarakat Indonesia, masyarakat Kutai Kartanegara. Tentunya ini harus kita sukseskan sama-sama. Apa yang disampaikan oleh Bu Rinda tadi, ya kondisivitas Kutai Kartanegara harus tetap kondusif. Ini yang menjadi utama kita. Beda pilihan itu wajar. Siapa yang mungkin di caleg itu mau menang itu wajar. Tetapi menang itu dengan cara-cara yang sehat dan benar. Ya kita sampaikan ya kalau semuanya caleg nanti ya kita sampaikan dengan hal-hal yang baik. Jangan mengadu domba, jangan menjahatkan antara satu dengan yang lain. Yang terpenting bagaimana kita menjaga Kutai Kartanegara ini pelaksanaan pemilunya berjalan dengan baik. Kemudian apa yang disampaikan Bung Nopan tadi, yang terpilih nanti menjadi wakil rakyat itu orang-orang yang terbaik di Kutai Kartanegara. Nah, itu yang terpenting ya. Mudah-mudahan ya kita berdoa bersama, mudah-mudahan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan Kutai Kartanegara bisa menghasilkan anggota-anggota DPR yang terbaik yang bisa memikirkan Kutai Kartanegara ini bisa lebih maju dan berkembang ke depannya.
Baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak Rashid, Bu Rinda, Mas Novan, Sobat Busam ID, khususnya masyarakat Kutai Kartanegara. Barusan kita saksikan bagaimana pencerahan dari 3 narasumber kita, dan mudah-mudahan untuk 14 Februari nanti kita bersama-sama bisa datang berbondong-bondong ke TPS, tidak apatis lagi, khususnya untuk kelompok milenial, di mana kelompok milenial ini sebenarnya menjadi sasaran aktor-aktor politik gitu. Karena memang jumlahnya sangat luar biasa, tadi seperti disampaikan Bu Rinda ya, 64 juta gitu. Iya, yang Gen Z. Nah, dan terima kasih Pak Rashid. Mungkin ini karena mau hujan kita agak gelisah sedikit. Mudah-mudahan untuk podcast ke depan kita bisa lebih mengulik lebih dalam lagi terkait pemilu ini. Saya harap nanti ada penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan dari pemerintah juga untuk kita untuk secara laten mensosialisasikan suksesnya pemilu 2024. Dan mudah-mudahan pemilu 2024 seperti harapan kita berjalan dengan aman, tentram, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Saya Triwahyuni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.